Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Di pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan mempelajari tentang konsep A3. Sebelum kita melakukan proses pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke, sekarang Ibu akan absen terlebih dahulu. Danang Mika, hadir? Hadir, Bu. Hadir. Ya. Noviani, Hadir, Bu. Rima Deswanti, Rima hadir atau tidak? Tadi ke belakang, Bu. Oh ya udah. Widya Ajeng, Hadir, Bu. Oke. Materi sebelumnya kita mempelajari tentang pengertian pelayanan prima, tujuan hingga fungsinya. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang konsep A3 pelayanan prima. Nanti Ibu akan memberikan materi terlebih dahulu, apa itu pengertian dari A3 dan juga konsep-konsepnya, penjelasan dari konsep-konsep tersebut. Lalu ada video, nanti silakan kalian mau bertanya atau menanggapi video tersebut. Lalu Ibu juga akan memberikan tugas kelompok untuk kalian. Oke, langsung kita Baik, masuk Bu. ke materinya. Pelayanan prima adalah pelayanan yang baik kepada pelanggan sehingga dapat menimbulkan rasa puas dari pelanggan tersebut. Untuk menunjang pelaksanaan pelayanan prima, telah dikembangkan konsep Total Quality Management atau TQM, yaitu sistem manajemen yang menyangkut semua manajemen dan pegawai untuk memperbaiki kualitas serta kuantitas organisasi agar kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan terpenuhi. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang konsep attitude. Konsep attitude sendiri itu yaitu di mana calon pelanggan ataupun juga pembeli selalu mengharapkan perilaku serta sikap yang menyenangkan dan juga baik dari pelanggan, pelayanan petugas yang ada di toko atau perusahaan tempat kita bekerja, sehingga kepuasan dari pembeli bisa dapat terpenuhi sesuai dengan harapan. Dengan pelayanan yang baik, kita juga bisa memungkinkan pelanggan sebelumnya tersebut akan menceritakan pengalaman kepada orang lain dan memberikan promosi gratis bagi perusahaan kita. Pelayanan berdasarkan sikap atau attitude sendiri itu terdiri atas 3 hal, yaitu pelayanan dengan berpikiran positif. Itu maksudnya tidak bersikap a priori kepada pelanggan, melayani pembeli secara hormat, dan tidak mencari ataupun juga memanfaatkan si calon pembeli. Lalu yang kedua, yaitu melayani pelanggan dengan sikap menghargai. Itu maksudnya itu kita mendengarkan dan juga mencatat setiap pesanan yang diinginkan pelanggan, lalu mengusahakan untuk bisa memenuhi kebutuhan pelanggan tersebut. Kita juga bisa bersikap konsisten dalam melayani pembeli. Tutur bahasa juga harus kita jaga, dan juga mendengarkan pendapat, saran, bahkan juga kritik dari pembeli. Dan yang ketiga, yaitu pelayanan pelanggan dengan penampilan serasi. Itu maksudnya penampilan kita, tata cara berbusana, ataupun juga ekspresi wajah, dan juga
Kalau perempuan itu kita bermake up itu kita harus memperhatikan penampilan kita. Oke, konsep yang kedua yaitu konsep attention. Konsep attention ini yaitu untuk bisa menimbulkan keinginan dari si calon pembeli, maka penjual bisa memberikan perhatian kepada calon pembeli dengan cara mengadakan komunikasi yang diberikan kepada pembeli produk atau jasa. Bentuk-bentuk pelayanan berdasarkan dengan konsep attention ini juga ada 3. Yang pertama, mengamati perilaku pelanggan. Itu maksudnya ketika kita sedang memahami dan juga mendengarkan kebutuhan dari pelanggan, maka dari itu kita sebagai penjual atau sebagai penyedia pelayanan jasa atau barang haruslah bisa mengadakan pengamatan dengan baik terhadap seluruh perilaku pelanggan dengan hal-hal berikut, yaitu body movement, motif pembelian dari pembeli itu bagaimana, lalu watak-watak pembeli, dan juga body language-nya. Dan bentuk pelayanan yang kedua yaitu memberikan perhatian penuh kepada pelanggan. Dan yang ketiga yaitu mendengarkan dan juga memahami kebutuhan dari pelanggan. Kita harus berusaha untuk memahami seluruh kebutuhan pelanggan dan juga berusaha untuk bisa memenuhi seluruh kebutuhan pelanggan itu dengan cepat. Lalu mendengarkan dengan baik tutur kata pelanggan mengenai seluruh kebutuhan dan juga jangan lupa mencatat kebutuhan pelanggan tersebut. Konsep yang ketiga yaitu konsep action. Konsep action sendiri yaitu pelayanan yang prima tidak hanya cukup berdasarkan sikap dan juga perhatian saja. Sikap tadi itu attitude, dan yang tadi perhatian itu attention. Jadi kita juga harus action-nya, yaitu tindakan yang nyata. Bentuk-bentuk pelayanan berdasarkan tindakan itu ada 5. Yang pertama, mewujudkan kebutuhan pelanggan, menyatakan rasa terima kasih dengan harapan pelanggan akan kembali. Yang ketiga, pencatat pesanan pelanggan. Keempat, pencatatan kebutuhan pelanggan. Yang kelima, penegasan kembali kebutuhan pelanggan. Hal-hal yang perlu kita lakukan agar bisa menarik perhatian pelanggan, yaitu ada beberapa, yaitu memberikan potongan harga, memberikan hadiah kepada pelanggan, tapi pada waktu-waktu tertentu, menyatakan rasa terima kasih kepada setiap pelanggan, dan juga memberikan bonus kepada pelanggan yang berbelanja dengan jumlah yang besar. Sekarang silakan melihat video yang Ibu akan putarkan.
Sudah melihat video yang Ibu tayangkan tadi. Bagaimana pendapat kalian? Ada yang mau berpendapat atau bertanya? Saya, Bu. Oh iya, Widya. Silakan. Pendapat saya setelah melihat video tentang pelayanan di toko Alfamart itu sudah baik, Bu. Pelayanannya itu sudah memenuhi standar pelayanan yang ada di Alfamart, seperti memberikan sapaan dan juga memperkenalkan diri. Namun ekspresi yang ditampilkan oleh pelayanan itu masih terkesan kaku, Bu. Oh iya, terima kasih buat Widya. Ada yang mau bertanya ataupun Ya. berpendapat lainnya? Belum, Bu. Tidak, Bu. Ya, sekarang bisa kita lanjutkan untuk kelompok. Buat kelompok 2-3 orang. Di sini Ibu ada 2 kasus. Yang pertama di toko tas dan sepatu, dan yang kedua di kantor pos. Yang pertama itu, diskusi pertama itu, kalian menjadi pembeli dan juga pelayan toko. Dan yang di kantor pos itu kalian sebagai CS dan juga pelanggan yang komplain terhadap barang yang dikirimkan. Ibu akan memberikan waktu sekitar 5 menit. Silakan kalian berdiskusi. Dialog tentang pelayanan prima ya, dengan memperhatikan konsep-konsep tadi A3. Attention, attitude, dan juga action. Baik, Bu. Ya, silakan berdiskusi. Siap, Bu. Apakah sudah selesai diskusi dialognya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya sudah, sekarang Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian untuk mempresentasikannya. Silakan kelompoknya Danang memilih tentang diskusi apa, permasalahan tentang apa. Kelompok saya memilih diskusi tentang kantor pos, Bu. Oh ya. Dengan partner siapa? Partnernya sama Novia, Bu. Oh ya, silakan. Oh. Jadi di sini Novia sebagai customer service, saya sebagai pelanggannya, Bu. Silakan dimulai. Ya, Bu. Saya akan mulai yang pertama. Saya sebagai CS ya, Bu. Nah, percakapannya itu yang pertama. Selamat pagi, dengan saya Noviani, customer service kantor pos. Ada yang bisa saya bantu? Ya, selamat pagi. Saya Danamika. Saya mau komplain. Ini di aplikasi pengantaran barang saya sudah saya terima. Tapi pada kenyataannya saya belum menerima barang tersebut.
Baik, Pak. Boleh minta nama resinya biar bisa saya lacak? Oh, oke, baik, Mbak. Ini nomor resi saya L78905541123. Baik, nomor resi L7890554123 atas nama Danang Mika, alamat Manahan RT 1 RW 1 sudah diterima pihak antara, mungkin sudah akan diterima pihak Bapak nanti siang. Ada yang bisa dibantu lagi? Oh, begitu ya, Bu. Kalau begitu, sudah, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama, Pak. Sudah, Bu. Ya, terima kasih untuk kelompoknya Danang telah mempresentasikan hasil diskusi Danang dan juga Noviani. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran materi konsep A3, pelayanan prima juga dikembangkan berdasarkan konsep A3, yaitu attention, attitude, dan juga action. Attitude itu berdasarkan sikap perilaku yang menyenangkan sehingga konsumen merasa senang dan puas. Attention sendiri yaitu berkaitan dengan tindakan berupa perhatian yang penuh diberikan kepada calon konsumen apabila ia menunjukkan minat atas produk kita. Yang ketiga yaitu action, berkaitan dengan tindakan nyata sebagai kelanjutan dari sikap dan juga perhatian dalam memenuhi kepuasan dan konsumen. Ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Sudah jelas, Bu. Kalau sudah jelas, Ibu akan memberikan post-test mengenai konsep A3 ini. Di sini Ibu sudah mengirimkan melalui Google Form. Silakan kalian menjawab soal-soal tersebut dengan benar atau salahkah pernyataan yang sudah Ibu berikan. Ibu beri waktu sekitar 5 menit. Silakan menjawab pertanyaan di Google Form. Baik, Bu. Ini sudah ada yang masuk 1. Silakan yang lain diselesaikan. Sudah mengisi semua? Sudah, Bu. Ibu cek dulu ya. Ya, sudah masuk semua. Untuk tugas di rumah, kalian silakan membaca modul pelayanan prima pada bab permasalahan dalam pelayanan prima. Kita akan membahasnya untuk pertemuan minggu depan. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, kalau begitu cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Ada kesalahan Ibu mohon maaf. Selamat siang, tetap sehat, dan juga semangat belajar. Selamat siang, Bu. Ya, Bu.